Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan secara langsung dengan contoh beberapa transaksi, sehingga kita akan paham dengan cara yang paling singkat. Beberapa catatan. Pertama adalah kita akan memperagakan transaksi dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Setiap transaksi akan dikaitkan dengan laporan keuangan mana yang terpengaruh, baik dengan contoh penjelasan maupun dengan contoh angka setiap transaksi. Cara ini saya anggap paling praktis untuk menjelaskan laporan keuangan dan kaitannya dengan transaksi keuangan. Kita mulai penjelasan. Bagian kiri adalah display laporan keuangan. Ada neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Ini merupakan output dari transaksi yang nanti terjadi. Ada beberapa rasio yang kita kaitkan di sini. Beberapa rasio likuiditas, profitabilitas, dan beberapa rasio penunjang lainnya. Bagian panel sebelah kanan adalah data transaksi sebanyak 25 transaksi untuk mewakili berbagai macam pemahaman tentang laporan keuangan. Nah, transaksi ini akan dikaitkan dengan laporan keuangan sesuai dengan kejadian yang terjadi setiap transaksi tersebut. Jadi, setiap transaksi akan dilihat apakah mempengaruhi neraca, laba rugi, arus kas, ataukah kombinasi dari kedua laporan keuangan tertentu, misalkan neraca dan laba rugi arus kas, neraca laba rugi, dan seterusnya. Nah, bagian tengah adalah panel untuk mencatat transaksi. Pada waktu transaksi belum terisi, kotak akan berwarna kuning. Setelah terisi akan berwarna hijau. Kemudian perhatian utama kita adalah pada kas. Sentral perhatian kita pada kas ini di bagian tengah, karena kita sangat berkepentingan dengan arus kas, keluar masuknya kas tersebut. Merah berarti keluar, biru tua berarti masuk. Kemudian profitabilitas, kita akan mengukur dengan EBITDA, EBIT, dan EAT. Jadi dua perhatian dalam bisnis, pertama adalah kas, yang kedua adalah laba. Keduanya adalah bagian yang paling penting dalam bisnis. Inilah display lengkap sewaktu masih belum terisi data sama sekali. Jadi kita akan mulai dari data yang masih kosong. Kemudian transaksi yang pertama, pemilik store modal dalam bentuk kas. Kita lihat di situ, kasnya berisi 100.000, bisa dicek di neraca. Kemudian di laporan arus kas 100.000 dan modal sendiri pemilik 100.000. Jadi dua laporan keuangan, neraca dan arus kas yang terpengaruh dengan transaksi tersebut. Transaksi yang kedua, membeli persediaan secara tunai. Jadi persediaan kita di neraca bertambah, uang kas kita berkurang. Dari sisi laporan arus kas untuk pemasok ya, karena kita membeli persediaan dari pemasok. Transaksi yang ketiga, membeli aset tetap secara tunai. Nah, secara tunai, kas kita berkurang, aset tetap kita bertambah. Pada laporan arus kas, karena membeli secara tunai, arus kas terpengaruh sebesar pengeluaran untuk membeli aset tetap tersebut sebanyak 15.000. Transaksi yang keempat, menjual secara tunai.
kas kita bertambah sebanyak transaksi tunai tersebut, yaitu 24.000. Kemudian di laba rugi muncul penjualan 24.000. Di laporan arus kas muncul kas dari pelanggan 24.000. Transaksi yang kelima, menghitung beban pokok penjualan. Ini sebagai dampak menjual barang tadi, maka kita menghitung beban pokok penjualan. Jadi persediaan kita berkurang sebanyak 12.000, pindah ke beban pokok penjualan, bisa dilihat di laporan laba rugi, beban pokok penjualan 12.000. Sementara kalau kita di laporan arus kas tidak terpengaruh, karena tidak ada transaksi kas di sini. Di neraca, persediaan kita berkurang, sehingga menjadi 13.000. Transaksi yang keenam, membeli persediaan secara kredit. Kalau tadi secara tunai, sekarang secara kredit. Yang terdampak adalah persediaan bertambah. Yang kedua, utang usaha bertambah. Karena transaksi ini bukan transaksi kas, uang kas kita nggak terpengaruh, dan laporan arus kas juga tidak terpengaruh. Laporan laba rugi tidak terpengaruh karena bukan penjualan barang. Bukan pula biaya ya, jadi masih membeli persediaan. Yang ketujuh, membebankan penyusutan. Kalau tadi membeli aset tetap, sekarang kita memperhitungkan penyusutan masuk ke laporan laba rugi. Kita lihat transaksi ini tidak mengurangi kas kita, jadi menghitung biaya penyusutan, masuk laba rugi, aset tetap kita berkurang, dan kemudian kalau kita perhatikan di sini, maka laba rugi kita sudah ada penjualan, beban pokok penjualan, penyusutan. Ya. Jadi sudah mulai agak lengkap profilnya. Membayar biaya tunai, misalnya gaji dan sejenisnya. Kita lihat di neraca kas kita berkurang, kemudian di laba rugi biayanya bertambah, di laporan arus kas, ya, pengeluaran untuk biaya ini bertambah. Transaksi ke-9, membayar biaya asuransi di muka. Jadi, karena membayar kas kita berkurang, dicatat sebagai biaya di muka. Biaya di muka adalah aset ya, karena belum kita pakai. Kemudian, di arus kas, pengeluaran untuk biaya bertambah. Di laba rugi belum terpengaruh karena jasa asuransinya belum dipakai. Kita menunggu memakai baru menghitung biaya asuransinya. Tolong dibedakan antara asuransi dibayar di muka sebagai aset dengan biaya asuransi. Yang ke-10, memperoleh pinjaman dari bank. Kita perhatikan, ini menambah kas kita, pendanaan di laporan arus kas bertambah, pinjaman masuk, tapi tidak mempengaruhi laporan laba rugi. Bukan pendapatan, juga bukan biaya. Menerima pendapatan di muka. Jadi, pendapatan di muka atau penjualan di muka, pembeli membayar dulu, penjual menyerahkan barang atau jasa belakangan. Jadi, karena kas masuk, kas kita bertambah, kas dari pelanggan bertambah, tapi di laba rugi penjualan tetap sama, belum berubah. Karena penjualan ditandai dengan penyerahan barang. Kita belum menyerahkan barang. Menjual secara kredit. Kita lihat di sini, penjualan di laporan laba rugi bertambah, kemudian arus kas tidak berubah,
tapi muncul piutang usaha di neraca. Jadi arus kas tidak terpengaruh. Kemudian atas transaksi penjualan tadi, kita memperhitungkan beban pokok penjualan. Saat inilah persediaan dikeluarkan dari gudang, diserahkan kepada pembeli, persediaan di neraca berkurang, kemudian beban pokok penjualan di laba rugi bertambah, arus kas tidak terpengaruh karena tidak ada uang tunai terlibat dalam urusan persediaan yang dikeluarkan ini. Nomor 14, membebankan sejumlah biaya. Jadi maksudnya, kalau kita sudah menggunakan jasa orang tertentu, kita bisa menghitung itu sebagai biaya. Biaya adalah penggunaan resource. Nah, atas dasar itu kita mencatat biaya, walaupun uangnya belum kita keluarkan. Nah, karena biaya terjadi, di laporan laba rugi biayanya bertambah, sementara di neraca beban accrual sebagai utang itu bertambah. Utang ini nanti dilunasi pada waktu pembayaran gaji untuk karyawan honorer misalkan. Sejumlah biaya di muka expired, contohnya asuransi tadi, kita sudah membayar asuransi, tinggal menggunakannya. Nah, waktu menggunakannya inilah yang kita sebut dengan expired, masuk sebagai biaya di laba rugi, asuransi di muka berkurang ya. Jadi biaya dibayar di muka di neraca berkurang, pindah ke biaya asuransi yang di laba rugi. Arus kas tidak terpengaruh. Kita ingat, tidak ada pengeluaran kas. Pengeluaran kasnya sudah sebelumnya pada waktu membayar premi asuransi. Membayar bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman adalah termasuk biaya keuangan ya di bawah EBIT di sini. Di arus kas masuk kas pendanaan. Dampak dari pembayaran itu kas kita di neraca berkurang. Jadi 3 laporan keuangan terpengaruh sekaligus. Sejumlah piutang usaha tertagih. Waktu menjual kredit, muncul piutang usaha, tapi belum ada uang tunai. Beberapa waktu kemudian, misalkan 2 minggu atau 3 minggu kemudian, piutangnya tertagih, waktu itulah uang kas masuk. Jadi kas dari pelanggan bertambah, kemudian kas di neraca juga bertambah, sehingga neraca dan arus kas yang terpengaruh piutangnya juga berkurang. Transaksi ke-18, sejumlah barang diserahkan ke pembeli. Nah, pendapatan di muka sebelumnya itu dengan janji penyerahan barang. Waktu menyerahkan barang itulah kita terbitkan invoice, waktu itu pencatatan penjualan terjadi. Jadi pendapatan atau penjualan di laba rugi bertambah, kemudian utang kita ke pembeli dalam bentuk pendapatan di muka berkurang sejumlah nilai barang yang diserahkan. Atas transaksi itu kita mencatat sejumlah persediaan yang berkurang, misalnya di sini 11.000, pindah ke beban pokok penjualan, tidak ada uang tunai keluar, karena persediaan sudah kita beli sebelumnya, yang berkurang adalah jumlah persediaan. Nomor 20, pada transaksi ini sejumlah utang usaha kita bayar. Jadi uang kas kita berkurang, utang usaha juga berkurang. Ini di neraca. Di laba rugi, kas untuk pemasok bertambah. Ya, maksudnya pengeluarannya bertambah karena kita membayar sejumlah utang usaha. Laba rugi tidak terpengaruh, karena ini nggak ada urusannya dengan laba rugi, urusan kita adalah bayar utang. Jadi yang terpengaruh adalah utang usahanya dan kasnya. 21,
membayar jumlah utang atau beban accrual yang tadi terjadi. Nah, saat inilah pengeluaran terjadi untuk pengakuan biaya accrual atau beban accrual yang terjadi sebelumnya. Ini membuat kas kita keluar. Jadi neraca terpengaruh, utang berupa beban accrual juga berkurang, pengeluaran biaya untuk laporan arus kas bertambah. 22, membayar sejumlah utang ke bank, utangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Yang terpengaruh adalah laporan arus kas di luar neraca, yaitu kas untuk pendanaan. 23, membayar pajak. Jadi pajak di laba rugi muncul, kemudian kas kita berkurang, sehingga di sini yang terpengaruh adalah neraca, di kasnya laba rugi pajak, di laporan arus kas, khususnya kas operasi, terpengaruh dengan pengeluaran untuk pajak tersebut. 24, membayar dividen. Dividen kita keluarkan dari laba atau saldo laba. Jadi tidak mempengaruhi laporan laba rugi ya. Ini dari laba rugi sudah pindah ke saldo laba. Jadi yang berkurang adalah saldo laba kita sejumlah pembayaran dividen. Jadi ingat, dividen bukan biaya, tapi hak pemilik yang diberikan perusahaan dalam bentuk uang tunai ya. Dalam contoh ini dalam bentuk uang tunai. Masuk arus kas pendanaan. Transaksi terakhir, pembelian aset tetap secara kredit. Jadi kita lihat di sini, utang kita bertambah, ya, kemudian aset tetap kita bertambah. Ini menunjukkan bahwa pembelian itu tidak mempengaruhi arus kas kita, walaupun membeli aset tetapnya, yang pertama adalah utang kita. Sampai di sini 25 contoh cukup untuk memberikan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan arus kas. Ada beberapa catatan akhir di sini. Baik, sebagai catatan akhir, kita sudah melihat keterkaitan antara transaksi dengan laporan keuangan, sehingga diharapkan contoh tadi membuat kita bisa melihat apa itu transaksi dan laporan keuangan mana yang terpengaruh, sehingga keterkaitan antara laporan bisa kita pahami secara keseluruhan. Nah, di sini yang tidak kita bahas adalah rasio keuangan walaupun diperlihatkan. Kita bisa melihat rasio keuangan dengan beberapa video yang sudah saya buat di tempat yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.